Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para jamaah semua, alhamdulillah. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertempat di tempat yang mulia, yaitu Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ziarah kita makbulah, ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pelajaran yang keempat, kitab Nailul Amal fi bayani fadailil amal, ringkasan daripada Riyadhus Shalihin. Bab sidqi Rabi'u, ada yang keempat. Bab sidqi adalah bab yang menjelaskan tentang kejujuran, kesungguhan, termasuk tanda-tanda orang yang percaya dengan hari pembalasan, percaya dengan pahala, percaya dengan adanya dosa, percaya dengan adanya surga dan neraka adalah kejujuran. Orang akan jujur karena takut dosa, karena takut disiksa. Orang akan jujur karena dia berharap pahala, dia berharap surga, dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran itu sangat penting. Termasuk tanda orang munafik adalah ketika dia tidak jujur, ketika berkata dusta, ketika dipercaya berkhianat. Naudzubillah min dzalik. Kejujuran adalah tanda atau ciri khas orang mukmin, ciri khas orang Islam. Bahkan apabila kejujuran itu membahayakan dirinya sekalipun, ia akan melakukan kejujuran sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau ditanya oleh salah seorang perampok, pemimpin perampok. Beliau berkata jujur bahwa beliau membawa uang emas yang diberikan bekal oleh ibunya, dan beliau berkata jujur karena itu merupakan pesan daripada ibunya, dan seorang anak yang berbakti kepada orang tua itu akan taat kepada ibunya, walaupun hal itu bisa membahayakan pada dirinya, membahayakan pada hartanya. Ini luar biasa. Berkat kejujuran itu, kepala perampok itu menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amun yang beriman. Siapa alladzina? Hai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Taatlah kepada Allah, ikutilah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Wa kunu, dan beradalah kalian semua ma'as-shadiqina, bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Para nabi jujur. Para nabi termasuk karakter dasarnya, sifat wajibnya adalah siddiq. Siddiq, jujur. Nah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti sifat-sifat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kejujuran. Dan ketika kita tidak jujur juga malu-maluin. Ketika kita tidak jujur sangat memalukan sekali. Kita tidak jujur, kita tutup-tutupi, nanti dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di hadapan banyak orang. Kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembunyi-sembunyi melakukan dosa sembunyi, agar orang tidak tahu, agar kita menciptakan kebohongan dalam perbuatan kita. Hal itu semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan, kebusukan, sepandai apapun kita menutupi, akan tercium juga. Naudzubillah min dzalik. Ani bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu sahabat yang pernah diajak oleh Rasulullah SAW berdakwah di kaum jin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ani Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, bersabda Nabi Muhammad SAW, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi, itu menunjukkan apa? Sidq, ya, kejujuran itu menunjukkan ilal birri, pada kebaikan. Dengan kejujuran kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebagusan, kebaikan, yahdi, itu menunjukkan apa? Albir ila jannati, kepada surga. Jujur akan mengajak kita pada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk jujur dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan berupa zikir, bacaan Al-Quran, berupa husnudzan billah, amal-amal saleh. Amin Allahumma amin.
Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yasduku, niscaya ia akan berbuat jujur. Jujur terus, jujur terus, jujur terus, bersungguh-sungguh terus. Sehingga apa? Hatta yuktaba, sehingga dicatat seorang laki-laki ini indallah, di sisi Allah, siddiqan, sebagai orang yang banyak melakukan kejujuran. Jujur, hari ini jujur, pagi ini jujur, siang ini jujur, sore jujur. Jujur, jujur, jujur. Oh, jujur ini sudah selesai. Ditulis, dicatat oleh Allah menjadi orang yang jujur bersama para nabi, para rasul, para aulia. Kebalikannya, wa innal kidba, dan sesungguhnya kebohongan, jadi itu menunjukkan apa? Al-kidb ilal fujur, pada kelalaian. Dia bohong sama istri, bohong satu kali, akan terjerumus pada bohong-bohong berikutnya sehingga berkali-kali dan tiada ujungnya. Bohong kepada anak, bohong kepada keluarga, bohong kepada masyarakat, bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan, jadi itu menunjukkan apa? Al-kidb ilal fujur, pada kelalaian-kelalaian. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kelalaian-kelalaian itu, jadi itu menunjukkan ilan nari, kepada api neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yakdzibu, niscaya berbuat dusta sapa ar-rajul, hatta yuktaba, sehingga dicatat sapa ar-rajul indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai orang yang banyak berdusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini di hadis nomor 3727. Kejujuran adalah ciri khas seorang muslim. Wan Abi Muhammad, yang diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan, makanya orang jujur itu tangguh. Orang jujur tidak akan pernah takut karena dia tidak bersalah. Kalau memang Anda tidak percaya, silakan cari ketidakbenaran saya. Kapanpun, dimanapun, saya siap bertanggung jawab. Nggak takut sama sekali. Karena dia memang tidak bersalah, karena dia memang jujur. Akan tetapi, sekali saja seseorang itu melakukan pengkhianatan terhadap rakyat seumpama, atau terhadap negara seumpama, dia akan ketakutan. Sekali melakukan kebohongan, kejahatan, maka selamanya ia akan takut. Hari ini takut, besok takut, seminggu lagi takut, sebulan lagi takut, sebulan lagi takut, setahun lagi takut terbongkar dari satu keburukan tersebut. Dia tidak akan merasakan ketenangan, keamanan. Hatinya selalu was-was, dia akan selalu ketakutan, sehingga menimbulkan kewaswasan, menimbulkan ketakutan yang sangat, sehingga ia panik terus, sehingga otaknya tertekan, hatinya tertekan, tidak suka makan, kena liver, mati. Naudzubillah min dzalik. An Abi Musa, an Abi Muhammad, yang diriwayatkan dari Muhammad Al-Hasan, yaitu Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan, Sibtur Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, Ibn Abi Talib, putra daripada Abu Talib. Abu Talib itu menurut Abu Yazid Muhammad itu mata alal iman, beliau meninggal dalam keadaan beriman. Kalau memang Abu Talib itu tidak beriman, niscaya ia tidak akan membela Rasulullah SAW. Bukti ia beriman adalah ia selalu membela Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Kalau berkata siapa Al-Hasan bin Ali, hafidtu, saya menghafalkan min Rasulullah, dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah ma perkara yuri buka, yang menjadikan ragu padamu, ilama kepada perkara la yuri buka, yang tidak menjadikan ragu padamu. Hal yang meragukan tinggalkan. Yang pasti-pasti aja lah hidup itu, yang jelas-jelas aja. Rasulullah luar biasa. Kita ini menjalankan hidup yang pasti-pasti aja, yang jelas-jelas aja, biar tidak panik, biar tidak ragu. Sholat ragu 2 apa 3, 2 apa 3, ya. Yang jelas dapat 2 sudah jelas, dapat 3 belum jelas, ya udah dapat 2. Kalau semua di warung makan ini dapat 2 apa 3, 2 apa 3. Kalau bayar lebih berhati-hatinya ya. Kalau yang pasti 2, yang 3 masih ragu. Tapi kalau iya bener kemakan, gimana nanti saya dosa kemasukan makanan yang tidak halal. Ya udah, biar saya tidak was-was, saya bayar yang 3 aja walaupun ragu,
Kalau urusan di warung pilih yang 3, yang lebih banyak, lebih berhati-hatinya. Fa'inna sidqa, maka sesungguhnya kejujuran, tumakninatun, yaitu ketenangan, kedamaian. Wah, damai sekali orang jujur itu. Dia tidak akan merasa takut dan panik sama sekali. Dia dagang jujur. Rasulullah jujur. Oh, jujur itu hancur. Kata siapa? Orang-orang sekarang itu para pebisnis tingkat internasional itu sekarang meyakini kejujuran itu adalah sumber daripada kesuksesan. Dia memiliki produk yang baik, dan dengan kejujurannya maka para konsumen percaya, walaupun untungnya sedikit tapi continue. Ini sedikit kali banyak akan menjadi banyak, daripada tidak jujur satu kali untungnya banyak tapi seumur hidup hanya satu kali itu saja, dan konsumennya itu trauma. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan lagi, dan bahayanya lagi yang trauma ini akan memprovokasi yang lain untuk tidak belanja ke situ. Na'udzubillah min dzalik. Ketidakjujuran akan mengantarkan pada kehancuran dan kebangkrutan. Wal kadhib, pada sesungguhnya kebohongan, raibatun, yaitu sebuah keraguan, ketidaktenangan. Wah, saya dagang begini, saya bilang ngambilnya segini, itu nanti dia was-was terus. Bagaimana kalau dia tanya ke pabriknya, ke produsennya, nanti saya ditanya gini, saya dimarahi, ketakutan terus. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, wa qala hadisun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, wa huwa fil musnad, dan hadis ini juga berada di al-musnad, yaitu musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, sekitar ada 10 jilid mungkin. Babul muraqabati, wallahu a'lam bishawab. Idina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.